harus mengetahui yang pertama adalah ciri-ciri lumut itu sendiri. Kemudian yang kedua, jenis-jenis lumut berdasarkan letak archegonium dan antheridiumnya. Yang ketiga adalah pembagian kelas pada divisi Bryophyta atau lumut. Keempat, struktur tubuh lumut. Kelima, metagenesis pada lumut. Dan yang keenam adalah manfaat lumut bagi ekosistem. Sekarang kita memasuki ciri-ciri lumut. Ciri-ciri lumut, karena lumut termasuk kingdom Plantae, maka dia pasti memiliki ciri eukariot. Dinding selnya terdiri dari zat selulosa, kemudian berklorofil. Karena dia termasuk tumbuhan talus, maka dia tidak mempunyai akar, batang, daun sejati. Kemudian dia tidak mempunyai pembuluh angkut. Kemudian dia mengalami metagenesis, reproduksi juga secara seksual maupun aseksual. Kemudian mempunyai akar yang disebut dengan rhizoid. Habitatnya bisa di air maupun tempat lembab dan ukurannya kecil, kebanyakan kecil. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis lumut berdasarkan letak antheridium dan archegoniumnya. Ada dua jenis lumut, yaitu homotalus, di mana letak antheridium dan archegoniumnya itu terletak pada satu individu atau yang disebut dengan berumah satu. Contohnya adalah Rhizio dan Anthoceros. Kemudian ada heterotalus, letak antheridium dan archegoniumnya pada dua individu atau disebut berumah dua. Contohnya adalah Marchantia polymorpha, Corolla, dan sebagian besar dari lumut daun. Sekarang saya akan menjelaskan pembagian kelas pada lumut. Ada 3 kelas, yaitu kelas Hepatijopsida atau disebut dengan lumut hati. Dia berbentuk seperti lembaran daun menempel di permukaan tanah atau tebing yang basah maupun terapung di air. Contohnya Rhiziocarpus nathan yang terapung di air, Marchantia polymorpha. Dan reproduksi aseksual pada Marchantia polymorpha melalui pembentukan gema atau kuncup. Kelas Bryopsida atau musci atau disebut lumut daun, lumut sejati. Ciri-cirinya jauh lebih besar daripada jenis lumut yang lain tubuhnya. Kemudian kelas Anthoceropsida atau lumut tanduk. Tubuhnya hampir sama dengan Hepatijopsida, tetapi sporofitnya berbentuk seperti tanduk. Contohnya adalah Anthoceros. Ada dua struktur tubuh lumut, yaitu gametofit yang berupa tumbuhan lumut yang sering kita lihat. Struktur gametofit terdiri dari rhizoid, stolon, dan daun. Pada fase ini akan dihasilkan archegonium dan antheridium yang menghasilkan ovum dan sperma. Setelah itu terjadi fertilisasi antara ovum dan sperma yang membentuk zigot. Dari zigot dihasilkan struktur sporofit yang terdiri dari vaginula dan kapsul. Vaginula terdiri dari seta dan apofisis, sedangkan di kapsul terdapat sporangium atau kotak spora. Juga terdapat gigi peristom untuk mengatur pengeluaran spora. Juga terdapat anulus, yaitu tepi operkulum yang berbentuk cincin, dan sporangium ditutup oleh operkulum. Spora yang dihasilkan oleh sporofit akan membentuk protonema. Sekarang kita akan memasuki metagenesis lumut. Kalian tahu bahwa struktur sporofit pada lumut akan menghasilkan spora, kemudian spora akan membentuk protonema, protonema akan membentuk tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan lumut akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Antheridium akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum yang akhirnya akan membentuk zigot. Zigot akan membentuk sporofit, kemudian sporofit akan menghasilkan sporangium yang di dalamnya terdapat spora. Kemudian proses akan kembali lagi. Ingat, fase gametofit adalah tumbuhan lumut itu sendiri dan merupakan fase dominan pada daur hidup lumut. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu manfaat lumut. Karena lumut adalah termasuk kingdom Plantae, maka dia bisa menyerap polutan yang berupa CO2 dan penyedia oksigen dari hasil proses fotosintesis, bisa juga untuk menyimpan air, kemudian sebagai tumbuhan perintis, untuk media tanam bagi tumbuhan lain, dan bisa digunakan sebagai obat-obatan juga.